Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Wirayuda Tarigan. Saya dari kelas Muamalah 1 ataupun Muamalah A, dan di sini saya akan menjelaskan materi dari bahasa Indonesia, yaitu ejaan dari bahasa Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ejaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan ataupun huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Ada beberapa ulasan ejaan bahasa Indonesia, yaitu ejaan Van Opusden. Ini merupakan pedoman resmi ejaan pertama yang diterbitkan pada tahun 1901. Ejaan ini disusun oleh orang Belanda bernama Charles A. Van Ophuijsen dan dibantu oleh Engku Nawawi gelar Sultan Makmur dan Muhammad Ta'toib Sultan Ibrahim. Yang kedua, ejaan Suwandi. Ejaan ini menggantikan ejaan Van Ophuijsen setelah diresmikan tanggal 19 Maret 1947. Selanjutnya, ejaan pembaharuan. Melalui Kongres Bahasa Indonesia II di Medan tahun 1954, Profesor Muhammad Yamin menyarankan agar ejaan Suwandi disempurnakan. Pembaruan yang disarankan panitia yang diketuai Prizono dan Katopo antara lain membuat standar satu fonem, satu huruf, dan di diftong ai, au, dan oi dieja menjadi ai, au, dan oi. Selain itu, tanda hubung juga tidak digunakan dalam kata berulang yang memiliki makna tinggal seperti kupu-kupu dan alun-alun. Selanjutnya, ejaan Melindo. Ejaan Melindo ini dari Melayu Indonesia. Draft penyusun ejaan ini disusun pada tahun 1959 atas kerjasama Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Yang selanjutnya itu ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Ejaan ini dibilang adalah lanjutan dari ejaan Melinda. Panitianya masih campuran antara lain Indonesia dan Malaysia dan dibentuk pada tahun 1967. Selanjutnya ejaan yang disempurnakan. Dan yang terakhir adalah ejaan bahasa Indonesia. Pemakaian huruf abjad pada penggunaan bahasa Indonesia ada beberapa hal yang bisa kita lihat, yaitu yang pertama itu huruf abjad, yaitu yang dimana abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia itu terdiri dari 26 huruf. Yang selanjutnya yaitu huruf vokal, yaitu huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri dari 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Dan selanjutnya huruf konsonan, yaitu huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri dari 21, yaitu B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Selanjutnya ada huruf diftong, yaitu di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan huruf-huruf vokal, yaitu I, au, e, dan oi. Gabungan huruf konsonan, yaitu gabungan huruf konsonan KH, NG yang dibaca eng, NY,
nya, dan SY, masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Yang terakhir yaitu huruf kapital, dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat, dipakai sebagai pertama unsur nama orang atau julukan, dipakai sebagai kalimat dalam petikan langsung, atau nama-nama Tuhan, nama kitab suci, termasuk sebutan kata ganti untuk Tuhan. Selanjutnya, huruf miring, yaitu huruf yang dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama-nama surat tertentu, surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Yang selanjutnya itu huruf tebal, yaitu huruf dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Yang selanjutnya kita akan mengenal tanda seru, yaitu tanda seru dipakai untuk mengakhiri ataupun ungkapan pernyataan yang berupa seruan ataupun perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi kuat. Yang selanjutnya tanda elipsis yang dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Yang terakhir yaitu adanya tanda penyingkat ataupun apostrof, yaitu tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan di bagian kata ataupun bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia kan kusurati, dalam buka kurung kan kusurati, akan kusurati gitu. Di dalam huruf A-nya itu dihilangkan dan ditambah dengan tanda penyingkat. Terima kasih atas perhatiannya. Di sini saya hanya sampai di sinilah penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.